Ardi Sabil, lelaki pertama dalam pencarian asmaraku. Dia yang hidup dalam kenang-kenangan merah muda. Dia yang mengajariku banyak hal yang jadi pengalaman tak terlupa. Kelas 2 SMA. Sepulang sekolah, dia datang ke kelasku. Aku belum pulang karena masih mencatat jadwal PR yang harus dikumpulkan esok hari. Dengan wajah gugup tapi terlihat berusaha tenang, tiba-tiba dia menarik lenganku. "Ikut denganku," bisiknya. Tanpa aku bisa bertanya banyak, dia bergerak sangat cepat. Aku yang masih kebingungan hanya bisa menurut. Tubuhku tidak punya persiapan untuk menolak tarikan lengannya. Kami berjalan melewati lorong sekolah. Hari itu sekolah masih sangat ramai. Kami menjadi pusat perhatian beberapa teman yang lain. Tapi sepertinya Ardi tidak peduli. Dia terus saja menarikku menuju tempat yang kemudian kusadari. Pinggir sungai. Di dekat kawasan sekolahku ada sungai yang cukup besar. Namun airnya tidak begitu bersih karena banyak sampah plastik. Hal yang terpikir olehku waktu itu, apa Ardi sudah gila? Ngapain dia membawaku ke pinggir sungai? Mau mengajakku memandang sampah-sampah yang hanyut pelan di arus sungai yang tenang? Atau dia ingin mengajakku memandangi tai-tai yang lewat di permukaan arus sungai itu? Sebelum akhirnya pikiran itu buyar saat dia berhenti melangkah dan melepas lenganku. "Maaf, aku tidak tahu harus membawamu kemana. Ini satu-satunya tempat sepi dekat sekolah yang ku tahu," ucapnya gugup. Pinggir keningnya merengat keringat. Dia terlihat bingung. Meski di sisi lain harus kuakui dia juga terlihat cakep. Postur tubuhnya tinggi, kulit putih bersih, rambut ikal yang agak pirang, bola mata yang kecoklatan, dan bibir yang merah jambu tua. Meski wajahnya terlihat polos, tapi dia membuatku menyadari satu hal. Ternyata ada lelaki yang ganteng di sekolah, yang tidak disadari oleh orang-orang selama ini. Dalam suasana yang masih bingung dan canggung, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat yang tak pernah kulupakan. "Aku mau kamu jadi pacarku," ucapnya dengan suara bergetar. Kulihat dia berusaha keras meyakinkan diri sebelum kalimat itu keluar dari bibirnya. Aku masih diam, tidak menanggapi apapun, mendengar pengakuan atau mungkin permintaan itu. Dia terlihat salah tingkah, semakin kaku dan kebingungan melihat reaksiku yang dingin. Saking terlihat lugunya, aku malah tiba-tiba tertawa terbahak. "Kenapa kamu tertawa?" tanyanya bingung. "Ardi, kamu ngapain sih?" Aku balik bertanya gemas. "Menyatakan perasaan," jawabnya polos. Aku kembali tertawa melihat reaksinya yang jujur kebangetan. Tapi ya seharusnya dia bisa lebih niat lagi. Masa menyampaikan perasaan di pinggir sungai yang kotor, mendadak tanpa aba-aba apapun lagi? Apa dia tidak pernah menonton film romantis atau drama Korea? Atau apalah yang membuatnya lebih paham cara dan suasana menyatakan perasaan? Dasar lelaki aneh. Tapi nggak gini juga kan, Di? "Aku takut," dia bereaksi tak kalah polosnya. "Takut apanya? Takut aku nolak kamu?" Aku malah menggoda. "Bukan. Aku takut terlambat. Aku takut kalau ada cowok lain yang lebih dulu menyatakan perasaan padamu. Aku takut kalau aku tidak menyatakan padamu, aku akan kehilangan kesempatan terbesar dalam hidupku." Dia diam sejenak, menarik napas agar lebih tenang. "Kesempatan untuk jadi pacarmu," lanjutnya. "Sekarang giliranku yang melongo. Kenapa cowok putih yang gantengnya tidak disadari oleh orang selama ini tiba-tiba bicara manis sekali? Aku mau kamu jadi pacarku. Aku belum pernah pacaran. Aku nggak tahu cara pacaran. Aku nggak tahu cara nembak cewek yang benar. Tapi aku mau kamu jadi pacarku. Tolong jangan menolak. Aku nanti malu sama anak-anak. Mereka sudah melihat kita jalan berdua tadi." Dia mengucapkan itu seperti dieja dengan suara yang ditekan serapi mungkin. "Jalan berdua, kan hal yang biasa," jawabku kikuk. "Tapi aku sudah memegang tanganmu, masa aku ditolak?" Dia tak kalah kikuknya. Aku mengenal Ardi 4 bulan lalu, saat hari pertama sekolah di kelas 2 SMA. Sejak itu aku sering belajar dengannya. Semua tahu kalau Ardi Sabil adalah siswa jenius di sekolah kami.
Ardi adalah anak yang rajin main ke perpustakaan. Kami sering bertemu di sana. Dia suka membaca buku pelajaran, sementara aku lebih suka membaca novel. Aku sering memelas bantuan tugas sekolah padanya, apalagi soal matematika. Dia memang jagonya. Atas kebaikannya dan pertemanan yang tak pernah kami ikarkan, 2 bulan belakangan ini kami jadi lebih sering mengobrol. Selain tugas, kami juga sesekali membahas buku dan musik. Meski dia tidak terlalu suka membaca novel romance, tapi pengetahuannya seputar nama penulis dan dunia sastra cukup luas. Setidaknya hal itu masih bisa jadi topik obrolan kami. Katanya dia suka baca biografi penulis di internet agar nyambung ngobrol denganku. Tapi sungguh aku tidak pernah menyangka Ardi mendadak menyatakan perasaannya padaku. Aku masih diam saat Ardi mengulangi permintaannya. Dari cara bicara dan tatap matanya, aku tahu dia sungguh-sungguh. Laki-laki polos mana yang mau mempertaruhkan dirinya demi sebuah pernyataan perasaan kalau dia tidak serius? Apa aku harus menerimamu sekarang? Tanyaku. Iya, karena besok bisa jadi kamu berubah pikiran. Aku mengacungkan jari kelingking. Ardi menatapku bingung. Ayo kaitkan, pintaku. Dengan perlahan, Ardi mengaitkan jari kelingkingnya ke jari kelingkingku. Mulai hari ini kami resmi berpacaran. Saat momen itu terjadi, entah kenapa aku tiba-tiba malah merasa deg-degan saat menatapnya. Hari itu aku bertemu cinta pertamaku. Kelas baru saja dimulai. Aku duduk di bangkuku seperti biasa. Semalam, Ardi mengirim pesan singkat berisi ucapan selamat malam. Aku merasa ada yang lucu di antara kami. Canggung, asing, tapi menyenangkan. Kimara, kamu sakit? Tidak, Bu. Kenapa dari tadi senyum-senyum sendiri? Astaga, aku baru sadar kalau dari tadi guru yang mengajar sedang memperhatikanku. Tak hanya guru, teman satu kelas semua menatap ke arahku, seperti melihat alien yang jatuh ke bumi. Untung saja hal itu tidak berlangsung lama, tapi cukup membuatku malu. Hari itu aku tidak bertemu dengan Ardi. Dia langsung berangkat les sepulang sekolah. Dia mengirimiku pesan singkat. Aku les dulu, kamu jangan lupa belajar. Tidak ada manisnya memang, tapi entah kenapa aku merasa pesan itu seperti puisi dari seseorang kepada kekasihnya. Ternyata cinta memang banyak bentuknya. Kadang bisa datang dalam wujud mengingatkan belajar, lain waktu datang dalam bentuk ajakan makan bakso, lain waktu lagi datang dalam bentuk ucapan selamat pagi, sesekali datang dalam bentuk perdebatan kecil-kecilan. Sederhana tapi ajaib. Sejak berpacaran dengan Ardi, aku jadi lebih sering melamun membayangkan hal-hal manis. Aku mulai menulis puisi yang kemudian menjadi hobiku. Ardi memiliki sikap yang dingin, namun terkadang begitu hangat. Lelaki yang kaku terkadang mendadak romantis. Lelaki yang membuatku percaya bahwa ada lelaki yang bisa menyenangkan hati perempuan di dunia ini. Lelaki yang jauh berbeda dengan lelaki lainnya. Aku pun semakin rajin ke perpustakaan untuk bertemu Ardi. Saat jam pelajaran kosong atau waktu istirahat kelas, kami memilih posisi pojok di antara rak buku, melantai berdua, saling bercerita tentang kegiatan masing-masing. Meski sesekali kami harus berhadapan dengan Bu Yulia, pustakawati yang galak karena suara kami lepas kendali, lalu tertawa terlalu keras. Alhasil kami pun diomeli. Kalian tahu nggak sih kalau ini perpustakaan, bukan tempat pacaran? Kemudian kami akan digiring keluar perpustakaan. Beberapa kali kami dijemur di depan tiang bendera dan menjadi perhatian anak-anak satu sekolah. Tapi peduli apa? Jatuh cinta terasa indah dalam suasana apapun, termasuk saat dihukum. Dan kami malah semakin dekat karena adanya hukuman itu. Sampai suatu hari, kepala sekolah memanggil ibuku. Ibu kaget, aku tidak pernah bermasalah sebelumnya. Dengan terburu-buru, ibu pergi ke ruang kepala sekolah. Aku menunggu di luar, berharap semua baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, ibu keluar dari ruang kepala sekolah. Wajahnya terlihat kesal dan kecewa. Kimara, ibu tidak melarangmu berteman dengan laki-laki, tapi jangan sampai bikin masalah. Ibu tidak punya waktu untuk datang menyelesaikan masalahmu di sekolah. Iya, Bu, maaf. Kamu ini kan sudah besar, seharusnya tahu mana yang baik dan tidak.
Apakah menyukai teman laki-laki adalah sebuah hal yang buruk? Ibu terdiam, seperti memilih kalimat yang tepat untuk diucapkan. Memang bukan hal buruk. Kamu masih sangat muda. Seharusnya kamu fokus belajar dulu lah. Jangan mikirin hal lain dulu. Semua ada waktunya. Sekarang kamu seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar, bukan pacaran. Tapi, apa dulu ibu juga pacaran? Pertanyaan itu membuat ibuku terlihat salah tingkah. Iya, dan itu bukan hal yang seharusnya kamu contoh. Pacaran tidak pernah menjamin kita hidup selamanya dengan pacar. Suara ibu bergetar. Ibu hanya tidak ingin kamu berlebihan. Aku mengerti maksud ibu. Tapi sejauh ini Ardi tidak pernah menyakitiku. Ardi tidak seperti ayah yang meninggalkan ibu dan aku, bahkan saat aku masih sangat kecil. Aku hanya tidak ingin ibu memandang semua lelaki sama hanya karena dia pernah disakiti satu orang lelaki. Hanya karena ayah menghancurkan hatinya. Bu, aku boleh bertanya? Apa? Ibu pernah menyesal mencintai ayah? Kenapa bertanya seperti itu? Tidak apa-apa. Kimara, sejahat-jahatnya ayahmu, dia tetaplah ayahmu. Dia pernah mencintai ibu melebihi apapun. Melalui dia, ibu memilikimu. Manusia memang bisa berubah, tapi kita tidak seharusnya membenci dan dendam padanya. Ibu tidak pernah menyesal atas apapun yang ibu terima. Sesedihnya hidup, kini ibu masih memilikimu. Ibu menyentuh bahuku. Terima kasih, Bu. Aku tidak ingin membahas lebih banyak soal ayah. Takut ibuku sedih atas pertanyaan-pertanyaanku. Selama ini ibu sudah cukup menderita. Aku minta maaf atas kekacauan yang aku dan Ardi ciptakan. Aku berusaha meyakinkan ibu bahwa aku dan Ardi masih tahu batasan yang seharusnya kami jalani. Soal kejadian di perpustakaan, aku bilang pada ibu kami hanya iseng berteduh di sana. Soalnya perpustakaan cukup dingin udaranya karena ber-AC. Hubunganku dengan Ardi semakin hari semakin dekat. Dari Ardi aku mengerti banyak hal. Berita baiknya aku jadi sering membaca buku pelajaran, setidaknya lebih banyak dari biasanya. Tapi tetap saja kalau sudah berkaitan dengan matematika kepalaku pusing. Semangat belajar itu dimulai di suatu hari sepulang sekolah. Ardi mengajakku makan es krim. Lalu berlanjut menuju lantai teratas gedung sekolah. Ardi mengajakku naik ke puncak gedung. Meski itu terlarang, dia sepertinya tidak peduli. Kami melihat lapangan upacara dari atas gedung sekolah. Untungnya satpam sekolah tidak tahu kami selamat. Kamu kenapa sih rajin banget belajar? Tanyaku. Biar punya banyak pandangan, jawabnya. Aku mengernyit tak mengerti. Maksudnya biar aku bisa melihat masalah dari banyak sudut pandang, sambungnya. Bukan buat dapat nilai bagus. Itu bonus. Hal yang lebih penting adalah biar pola pikirku lebih terbuka. Kenapa emang? Selama ini ketutup apa? Hehe, bercanda mulu. Iya serius, jelasin, gak ngerti. Sejujurnya aku sering merasa bodoh, katanya. Gini nih, punya pacar pintar yang selalu merendah. Padahal satu sekolah juga tahu kalau Ardi Sabil adalah penguasa perlombaan mata pelajaran. Dia rendah hati, meski di sekolah banyak yang bilang sombong karena dia tidak terlalu mudah berinteraksi dengan sembarangan orang, apalagi orang yang baru dikenalnya. Kamu yang pintar gini aja masih ngaku bodoh, terus aku yang biasa ini harus ngaku apa? Ngaku aja kalau kamu pacarku, gitu aja repot, jawabnya singkat. Aku tersipu, Ardi ini kadang brengsek juga gombalannya. Dulu waktu SD, aku termasuk anak yang tidak diperhitungkan. Nilaiku tidak bagus, mata pelajaran juga tak banyak yang kupahami. Alhasil jadilah aku dirundung anak-anak satu sekolah. Aku sedih dan merasa kalah, tapi dari situ aku mulai sadar. Kalau ingin pintar, kita harus lebih rajin belajar. Bukan untuk mengalahkan orang lain dan anggap mereka lebih bodoh, tapi untuk diri kita sendiri agar bisa tahu lebih banyak hal. Cerita Ardi mengenang masa sekolah dasarnya yang menjadi korban perundungan. Kamu cita-citanya apa sih? Pengen ngerasain kuliah di luar negeri. Hebat ya, aku tersenyum mendengarnya. Kalau kamu? Belum tahu, aku gak punya cita-cita.
Nggak mau coba jadi penulis? Penulis? Iya, itu juga cita-cita. Banyak penulis yang terkenal dan keren di dunia ini. Kamu kan jago nulis. Iya sih, tapi banyak juga penulis yang nggak keren, nggak terkenal, nggak kaya raya, dan biasa aja. Saat aku tidak begitu yakin dengan saran Ardi, dia malah semakin semangat meyakinkanku. Dia memegang tanganku, menatap mataku, seolah sedang mengirimkan energi untukku agar memiliki cita-cita. Ardi tidak mengatakan aku harus jadi penulis. Dia hanya bilang ingin melihatku sukses di bidang yang kusuka. Persoalannya, aku tidak benar-benar yakin bidang apa yang aku suka. Kita harus sukses sama-sama ya, ucapnya seraya tersenyum. Aku hanya mengangguk setengah yakin. Di sisi lain aku senang karena ada laki-laki yang mendukungku, melebihi ayahku sendiri. Ardi benar-benar datang di waktu yang tepat. Dia menjadi laki-laki penyelamat bagiku saat aku kehilangan sosok laki-laki dalam hidupku. Dia seperti ranting yang menguatkanku setelah badai hidup menerjangku. Aku tidak masuk sekolah karena demam tinggi. Tubuhku terasa panas dan kadang menggigil. Aku memutuskan untuk mengirim surat izin tidak masuk ke sekolah. Ibu membuatkanku obat herbal. Dia merebus daun pepaya dan airnya yang hijau pekat itu diberikan kepadaku. Minumlah, pinta ibu. Meski agak terganggu dengan aromanya, aku memaksakan diri meneguk racikan air daun pepaya itu. Setelah menelannya, tubuhku pelan-pelan terasa dingin. Tersisa lelah yang menggelayuti karena tidak makan sepanjang hari. Sejak pagi aku beberapa kali mual dan harus memuntahkan kembali makanan yang masuk ke perutku. Ibu harus pergi bekerja sebagai guru sekolah dasar. Saban hari dia mengajar di sekolah dasar dekat rumah. Beruntung jaraknya tidak begitu jauh, jadi dia bisa bolak-balik menengokku setiap beberapa jam. Sebelum akhirnya jam pulang kerja datang, dan dia pulang ke rumah. Kadang yang membuatku marah pada ayah, selain karena memilih perempuan lain, dia juga tidak menafkahkan kami. Dia benar-benar melepaskan kami seperti melempar batu ke dalam sungai yang dibiarkan tenggelam dan hilang. Rasanya seperti tak dianggap anak, meski sejujurnya dalam hati kecilku aku sering rindu pada ayah. Entah bagaimana ceritanya, saat aku keluar kamar, ibu sedang membuatkan Ardi segelas teh di ruang tamu. Anak lelaki itu duduk canggung di kursi kayu rumah kami. Aku dan ibu tinggal di rumah warisan nenek, hanya berdua saja sejak ayah memilih hengkang. Kawanmu sudah menunggu, ucap ibu menghampiriku sambil berlalu ke ruang belakang. Aku yang masih setengah kaget menatap ke arah Ardi, memainkan mata melirik padanya seolah sedang memberi isyarat. Kok kamu ada di sini? Harusnya dia bisa mengabariku lebih dulu. Tadi aku mencarimu ke kelas. Kata teman sekelasmu kamu sakit dan tidak masuk. Kenapa tak memberiku kabar? Astaga, aku lupa, benar-benar tidak kepikiran juga harus mengabari Ardi. Pagi tadi saat mengurus surat izin saja, aku mengusahakannya setengah mati. Tubuhku ringkih dan kepalaku pusing. Pandanganku nanar. Aku tidak memegang ponsel bahkan dari semalam. Maaf, aku kelupaan. Ini aku bawakan buah. Dia terlihat berusaha tenang, meski tak bisa menyembunyikan raut wajah cemasnya. Aku senang memperhatikan raut wajah seperti itu, merasa beruntung dikhawatirkan oleh orang yang kusuka. Terima kasih, aku baik-baik aja kok. Ardi mengambil tas ransel yang ditaruh di lantai sebelah kursi dia duduk. Ini, aku ada sesuatu untukmu. Apa? Dia memberiku kotak seperti kado. Buka aja, katanya. Aku membuka kotak berlapis kertas kado berwarna biru langit. Lebih seperti kado dari junior untuk senior sebagai tugas ospek dibanding kado untuk pacar. Kotak kadonya polos begitu saja, tidak ada pita atau hiasan apapun. Tapi aku tetap senang. Dia sudah berusaha meski gagal manis dari segi kemasan. Aku tersenyum sekaligus merasa aneh menerima kado boneka kucing bercorak meriah. Bulu-bulu boneka kucing itu berwarna pink, kuning, dan hijau terang. Belang yang aneh. Ini kucing jenis apa? Tanyaku sambil tertawa. Itu kucing keberuntungan. Kenapa begitu?
Seperti warnanya, meriah. Ini sepertinya kucing salah produksi, aku tertawa. Ardi terlihat salah tingkah, mungkin merasa bersalah. Kamu gak suka? Bukan begitu. Aku suka kok, buktinya aku tertawa. Cuma baru kali ini aku menemukan kucing unik begini. Aku segera memperbaiki suasana yang mulai tidak enak. Maaf ya, aku gak ngerti kucing. Gak apa-apa, yang penting kamu mengerti aku. Asem, saat demam begini aku malah tak sengaja menggoda. Entah kenapa sejak mengenal Ardi, aku merasa semakin baik dari hari ke hari. Banyak hal yang dulunya terasa gelap, kini lebih terang. Hidupku menjadi lebih berwarna, sama seperti boneka kucing yang diberikan oleh Ardi Sabil. Suatu hari, Ardi membawaku ke tempat yang belum pernah kudatangi. Kami mendaki jalan menanjak, melewati kebun pisang di kiri dan kanan. Setelah 20 menit, kami sampai di puncak bukit. Katanya agar keringatku keluar dan benar-benar pulih. Meski akhirnya di sebagian jalan aku harus memanfaatkan momen mengerjainya. Aku minta gendong. Untunglah dia lelaki yang kuat. Dia mampu membawaku ke puncak. Meski ku tahu dia lelah, sampai di puncak bukit kami menyaksikan beberapa orang yang sedang asik membangun tenda. Sepertinya ini tempat untuk berkemah, ketinggian bebatuan yang berada di atas bukit. Tenang, kita akan turun sebelum malam, ucapnya seakan membaca apa yang aku cemaskan. Aku belum minta izin pada ibu. Kalaupun minta izin, ibu pasti tidak memberikan izin. Soal begini, ibu khawatir berlebihan. Aku mengerti mengapa ibu begitu. Setelah kehilangan ayah, ibu takut kehilanganku juga. Kenapa melamun? Ardi mengagetkanku. Aku terharu, jawabku. Terharu? Aku hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan. Aku belum ingin menceritakan pada Ardi bahwa aku sudah lama tidak merasakan momen digendong seperti tadi. Bahkan aku sudah lupa rasanya. Dulu sekali aku pernah digendong ayah. Ardi melakukan hal manis yang selama ini hanya ada dalam anganku. Sebentar, ucap Ardi. Ardi terlihat sibuk mencari sesuatu. Dia memeriksa sekitarnya sampai dia menemukan apa yang dicari. Tas kecil miliknya. Benda yang saat Ardi menggendongku tadi malah kujadikan pegangan ketika gamang. Ini, mau? Dia memberikan sekotak coklat dan sebotol air mineral. Aku mengangguk. Dia memberikan kepadaku semuanya. Cuma bawa sebotol? Iya, hehe, untukmu saja. Aku membuka tutup botol air mineral itu, meneguk beberapa degup, lalu memberikannya pada Ardi. Sebagai upah telah menggendongku. Terima kasih, jawabnya tersenyum. Beberapa saat kemudian aku memotong coklat menjadi 2 bagian dan memberikan 1 bagiannya pada Ardi. Sebagai bayaran sudah membawaku berwisata ke sini. Dia tersenyum lagi dan Tuhan sungguh senyumnya terlihat manis. Lelaki dingin itu membuat hatiku terasa hangat. Ardi melakukan banyak hal yang membuatku bahagia. Langit mulai mendung mendayu, awan berarak pelan. Sore datang, sejuk di puncak bukit terasa hingga ke dalam dada. Aku menyandarkan kepala pada bahu Ardi. Kami menatap langit yang sama, hamparan kota dari jauh. Rumah-rumah terlihat kecil sekali, suasana tenang dengan embusan angin menerpa wajah. Sore yang membekas dalam dada. Ardi mengusap rambutku, rasanya begitu nyaman. Dia memperlakukan kepalaku seperti kepala anak kucing. Tetap bersamaku hingga nanti, ucapnya. Aku merebahkan kepalaku lebih dalam ke bahunya. Usapan darinya membuat perasaanku semakin merona. Barangkali aku sedang jatuh cinta, sejadi-jadinya. Semuanya terasa indah, apapun yang dia lakukan terasa manis. Bahkan saat dia meniup keningku sembari bercanda pun, rasanya bahagia sekali. Orang yang sedang jatuh cinta memang aneh, tak perlu hal-hal rumit untuk merasa bahagia. Sore semakin tua, langit mendung kini menjelang abu-abu dan berwarna jeruk. Kami harus segera turun. Beberapa orang yang sudah berhasil memasang tenda mulai mencari penerangan untuk tempat mereka. Beberapa lagi terlihat sedang memasak mie. Ada yang menawari kami, tapi karena sedang tidak ingin makan mie, kami menolak dengan sopan.
Sudah lebih bahagia? Tanya Ardi. Sudah lebih sembuh. Mau pulang sekarang? Sebentar lagi ya, pintaku. Aku menyandarkan kepala di bahu Ardi. Dia kembali mengusap kepalaku. Beberapa menit kemudian, kami berdiri bersiap turun ke bawah. Jalanan ke bawah tidak seberat medan mendaki tadi. Jadi aku bisa berjalan sendiri. Ardi tetap terlihat siaga, khawatir kalau aku terpeleset. Aman, ucapku memastikan agar dia tidak begitu khawatir. Aku sampai di rumah saat langit sudah mulai gelap. Ibu menunggu di ruang tamu sambil membaca buku. Aku masuk rumah dengan santai, menyapa ibu dan hendak langsung masuk kamar. Ibu langsung menahanku, memintaku duduk sebentar. Ku bilang ingin segera mandi, tapi nada suara ibu meninggi. Jika ibu sudah bersikap begitu, pasti ada yang ingin disampaikan. Habis main, Bu. Tadi bosan sepulang sekolah, jawabku atas pertanyaan ibu soal aku dari mana. Bahkan belum ganti seragam, protes ibu. Enggak sempat, Bu. Tadi langsung pergi. Dan kamu enggak minta izin pada ibu? Emang ibu bakal kasih izin? Tiba-tiba kami hening. Ibu terlihat murung, mengelola napasnya agar tetap tenang. Aku merasa bersalah sudah melontarkan pertanyaan semacam itu. Maaf, Bu. Ucapku menyadari kekeliruanku dalam bicara. Aku hanya ingin menikmati masa muda. Lagian aku gak pulang larut malam kan? Aku menatap ibu, berharap dia segera memaafkanku. Ibu masih diam, terlihat sedang mempersiapkan sesuatu untuk disampaikan. Kimara, ibu tahu rasanya menjadi muda. Segala hal ingin kita coba. Banyak tantangan yang ingin kita taklukkan. Tapi ibu sudah melalui banyak hal, pernah melakukan banyak kesalahan. Ibu hanya ingin kamu tidak menyesal karena hilang kendali atas dirimu nanti. Ibu tidak akan melarangmu, tapi pertimbangkanlah apapun yang ingin kamu lakukan. Aku tidak menjawab ucapan ibu. Aku mengerti yang dimaksud ibu. Ini bukan kali pertama ibu bersikap begini padaku. Tapi seharusnya ibu juga paham bahwa aku sudah mulai dewasa. Aku berhak menentukan dan memilih hidup seperti apa yang ingin ku jalani. Iya, Bu, aku mengerti. Maaf sudah membuat ibu khawatir. Ibu cuma takut kamu kenapa-kenapa. Tapi Ardi itu anak baik, Bu. Semoga. Aku menatap ibu yang memberikan jawaban menggantung. Semua lelaki pada awalnya juga baik, Kimara. Tapi lelaki itu seperti bumi. Mereka selalu berputar. Mereka selalu punya kemungkinan berubah. Hati-hati sajalah, kamu masih terlalu muda. Nanti ada waktunya untuk semua itu. Lalu ibu meninggalkanku, masuk ke dalam kamarnya. Aku segera bangkit menuju kamar mandi. Seusai membersihkan diri, aku membaca-baca buku pelajaran, mengerjakan pekerjaan rumah yang harus dikumpulkan besok pagi. Setelah itu aku membaca novel. Hanya beberapa lembar, mataku terasa berat. Aku merebahkan tubuh ke kasur. Tak lama kemudian ponselku berdering. Ardi Sabil, tumben dia menelpon menjelang tidur begini. Dia jarang melakukan itu kecuali jika ada urusan sangat penting. Aku mengangkat telepon darinya. Dari pengeras suara ponsel terdengar suara laki itu. Belum tidur? Tanya Ardi. Baru selesai bikin PR. Sekarang lagi ngapain? Lagi dengerin suara kamu. Selain itu, lagi tiduran. Oh gitu. Iya. Tumben nelpon jam segini. Ada apa? Ada rindu. Hehe, kamu ini baru juga tadi ketemu. Namanya juga rindu, suka datang sesukanya. Aku berusaha menenangkan diri agar tidak ketahuan bahwa aku sangat senang, bahkan ingin berteriak mendengar ucapannya. Di sana langit gelap enggak? Tanyaku. Enggak kelihatan, kan aku di kamar. Adanya loteng. Ya ampun, dia kenapa polos banget sih? Gemes aku. Kenapa diam? Tanyanya. Di sini langitnya gelap, jawabku. Lagi padam listrik ya? Mendengarnya aku sontak ketawa. Kami mengobrol hingga larut malam, lebih dari 1 jam walaupun beberapa kali sempat putus koneksi. Herannya, aku tidak bosan sama sekali membahas hal yang berulang-ulang dengannya, perihal gosip di sekolah, guru, dan sedikit soal pelajaran. Ardi bercerita soal impiannya, perihal keinginannya menjadi yang terbaik.
Aku senang mendengar impiannya yang begitu tinggi. Meski di satu sisi aku merasa takut, bagaimana kalau aku tidak bisa mencapai apa yang dia capai nanti? Bagaimana kalau kami tidak seimbang lagi? Bagaimana kalau bukan aku lagi yang dia butuhkan? Seusai menutup telepon, aku melamun cukup lama. Perasaan yang berbunga-bunga itu, hati yang sedang mekar, tiba-tiba mendung seperti langit sore menanti hujan. Cepat sekali suasana hati berubah. Ketakutan yang kuciptakan sendiri itu telah membuat aku begadang hampir menjelang subuh. Pagi itu ibu membalikkan tubuhku. Ya ampun, Kimara, sudah pukul berapa ini? Kenapa belum bangun? Aku yang kaget langsung terlonjak bangun, menyadari telah bangun kesiangan. Aku segera melompat mencari handuk dan bergegas ke kamar mandi. 3 kali lebih cepat dari biasanya. Setelah pontang-panting, aku pun selesai berkemas. Ibu menunggu di meja makan. Setiap hari, ibu selalu meminta sarapan bersama sebelum berangkat. Suatu ketika aku pernah protes kenapa harus sarapan sepagi ini setiap hari. Ibu menjawab, selain untuk menabung energi, ini juga satu hal yang baik untuk memulai hari. Kita harus memulai hari dengan bersyukur bahwa kita masih bisa bersama makan bersama. Dan bagaimanapun hidup, sejak saat itu aku tidak pernah protes lagi. Aku selalu sarapan pagi bersama ibu. Saat aku sampai di meja makan, ibu memberi sepiring penuh makanan. Habiskan cepat, kita sudah telat. Ibu bergegas makan lebih cepat dari biasanya. Aku pun menyantap makanan lebih cepat dari biasanya. Aku sampai di sekolah 3 menit sebelum bel masuk. Aku pun bergegas masuk kelas. Beruntung guru belum datang. Siswa yang lain sibuk dengan persiapan masing-masing. Sebelum memulai pelajaran, aku mengambil jeda sejenak, menenangkan diri. Rasanya cukup tegang setelah buru-buru dari rumah dan sampai di sekolah dalam keadaan ngos-ngosan. 15 menit kemudian, guru masuk dan meminta siswa mengumpulkan pekerjaan rumah. Satu kelas terlihat ricuh mengambil tugas masing-masing. Satu persatu berdiri, mengantarkan tugas mereka ke meja guru. Aku mengacak-acak isi tasku. Kok tidak ada? Astaga, aku sepertinya lupa mengemasnya tadi pagi. Kimara, tugasmu mana? Suara itu membuat semua anak di kelas menatap ke arahku. Dengan lemas aku terpaksa melangkah keluar kelas. Ada aturan yang kami sepakati di awal semester. Siapa yang tidak membawa tugas harus keluar kelas selama jam pelajaran. Bingung hendak kemana, aku melangkah ke perpustakaan, satu-satunya tempat di sekolah yang cukup menyenangkan didatangi kala jam pelajaran bermasalah. Aku masuk perpustakaan, selain petugas jaga 2 orang, tak terlihat siapapun di sana. Jam pagi baru saja dimulai dan aku harus tersisih dari pertarungan hari itu. Kutatap rak buku yang terlihat tak berubah dari tahun ke tahun. Entah kenapa, satu-satunya fasilitas sekolah yang jarang diperbarui adalah perpustakaan. Padahal katanya perpustakaan adalah jantung sekolah. Selama ini yang diperbarui hanya buku-bukunya, sedangkan bangunannya tak pernah direnovasi. Untuk sebuah sekolah dengan siswa sebanyak ini, seharusnya perpustakaan sekolahku sudah selayaknya lebih besar. Tapi kalau dipikir, percuma juga punya perpustakaan kalau para siswa malas membaca buku. Aku mengambil novel Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, karya pengarang besar Marah Rusli, lalu membacanya di pojok perpustakaan. Baru saja beberapa lembar, Ardi datang mengagetkanku. Hampir saja aku berteriak, tapi dia segera membungkam mulutku dengan jarinya, memberi isyarat agar aku tidak heboh. Sejak kapan kamu ada di sini? Tanyaku pelan. Sebelum kamu datang, jawabnya pelan. Hah? Hehe, kamu nggak lihat? Enggak, tadi nggak ada siapa-siapa di sini. Aku di balik rak itu. Aku lihat kok kamu datang. Kok ke perpustakaan jam segini? Bosan ya? PR-ku ketinggalan, jadi aku diusir keluar kelas. Jawabku lemas. Ardi hanya tersenyum. Kamu kenapa di sini? Tanya aku balik. Aku tadi telat 5 menit dan nggak boleh ikut kelas. Kami tertawa dengan cara setengah ditahan agar tidak terdengar oleh petugas perpustakaan. Kamu gimana sih? Katanya mau jadi juara, kok malas? Belajar gak harus dalam kelas kan? Ardi memang pandai menjawab setiap serangan pertanyaanku. Aku mengalah lagi untuk berdebat dengannya. Beberapa saat kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya.
Apa itu? Tanyaku. Permen kaki, jawab Ardi sambil memberikan permen itu padaku. Ya Tuhan, lelaki macam apa yang memberikan permen kaki pada kekasihnya? Rasanya aku ingin tertawa dan meledeknya, tapi akhirnya ku terima saja permen kaki berwarna merah itu. Jadilah kami seperti sepasang siswa yang sedang mengisap permen rahasia, permen kaki merah. Aku sampai di rumah lebih cepat. Tadi Ardi bilang mau belajar tambahan. Karena tidak ingin mengganggu, setelah sekolah usai aku segera pulang ke rumah. Seperti biasa, setiap hari pukul segini ibu selalu ke pasar membeli bahan makanan untuk kami. Aku membuka pintu, membersihkan diri lalu makan. Setelah itu, aku duduk di ruang televisi, menyalakan televisi, mencari siaran yang menarik. Namun, tak ada yang menarik perhatianku. Semua acara televisi alay. Tok tok, Assalamualaikum. Suara seorang lelaki terdengar dari balik pintu. Batinku bergetar, teringat suara seseorang. Aku pun menuju pintu dan membukanya pelan. Betapa kagetnya aku, seseorang yang kubenci sekaligus kurindu datang dengan perasaan sama besarnya sedang berdiri di depanku. Dia masih dengan gaya berpakaian seperti bertahun-tahun lalu, hanya saja wajahnya terlihat lebih berkerut. Dia memakai celana jeans dengan kemeja dan rambut rapi mengilat. Di sisi kanan pipinya ada bekas luka gores yang aku tidak tahu penyebabnya apa. Dia adalah lelaki yang meninggalkan ibuku, aku, dan hidup kami. Dia ayahku. Kimara. Kenapa nada bicaranya malah bertanya? Apakah dia sudah tidak ingat darah dagingnya sendiri? Apakah dia tidak mengenali lagi raut wajah yang dia bikin sendiri? Ingin rasanya aku meronta marah, tapi rindu yang memuncak membuat tubuhku bergetar. Ayah boleh masuk? Aku mengangguk. Sungguh berat sekali melawan perasaan sendiri. Aku tidak bersuara, hanya memberi isyarat, silakan masuk. Lelaki itu masuk dengan santai. Aku duduk berhadapan dengannya. Di wajahnya tumbuh jambang tipis yang sepertinya sudah lama tak dirapikan, atau mungkin dia memang sengaja tidak merapikan. Ayahku, kenapa menjadi tidak terurus seperti ini? Tuhan, kenapa dia pulang di saat perasaanku mulai membaik? Kini luka di dada itu terasa pedih lagi. Apa yang sebenarnya Tuhan persiapkan untukku, batinku? Ibumu mana? Belum pulang. Syukurlah. Kok syukur? Mataku mengernyit. Kesal. Ayah hanya ingin melihat wajahmu. Ayah tidak ingin ibumu tahu. Ayah? Sudah Kimara, jangan dibahas. Ya, nanti kamu juga akan paham. Kamu masih terlalu muda untuk mengerti urusan orang dewasa. Tapi aku sudah 17 tahun, jawabku ketus. Hah, 17 tahun? Dia bahkan tidak sadar bahwa usiaku sudah bertambah. Kalau bukan karena perasaan berkecamuk yang tidak bisa kujelaskan, aku mungkin sudah berlari menjauhi lelaki itu. Ayah tidak bisa lama-lama, ayah harus pergi lagi, ucapnya sambil berdiri. Aku masih ternganga mendengar kalimat itu. Dia baru saja datang, belum juga setengah jam duduk berhadapan denganku. Dia bilang dia harus pergi. Apa dia tidak mengerti perasaanku? Tapi dia sepertinya memang tidak peduli soal perasaan-perasaan yang ada pada diriku. Dia segera bangkit dari kursi. Dia memang suka berlaku seenak maunya saja. Antar ayah sampai depan pintu, pintanya mengibah. Aku berdiri dengan perasaan yang berkecamuk. Di depan pintu dia mengusap kepalaku. Jaga ibumu baik-baik, cukup ayah yang jahat padanya. Dia mengecup keningku setelah sekian tahun berlalu. Sesaat setelah itu ayah pamit pergi. Aku yang masih merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja ku alami, tersandar ke dinding pintu. Tubuhku roboh ke bawah. Lama aku terdiam, tanpa sadar air mataku jatuh tak tertahan. Rasanya hancur sekali. Sialan, aku memaki entah kepada siapa. Aku benci kepada diriku yang bahkan tidak sanggup memintanya jangan pergi lagi. Aku benci kepada ayah yang seperti tidak pernah ingin bersamaku lagi. Aku benci pada semua hal yang membuatku menjadi selemah ini. Aku berdiri dengan sisa tenaga dan berlari ke dalam kamar. Aku menangis
sejadi-jadinya. Aku melempar kaca dandanku. Hal bodoh yang kulakukan saat tidak bisa lagi menahan diriku dari rasa marah yang tak jelas begini. Aku marah pada semua hal, tapi di saat yang sama aku merindukan hal itu. Beberapa saat kemudian, ibu pulang dan bergegas ke kamar. Kimara, ada apa? Kenapa pintu tak dikunci? Ibu melihat aku yang berantakan. Dia melihat kaca pecah berserakan. Kimara, suara ibu memelan. Apa yang terjadi? Aku memeluk tubuh ibu sekuat-kuatnya. Saat itu hanya dia satu-satunya manusia yang bisa kujadikan penopang diriku. Ibu membalas pelukan itu erat-erat. Kamu kenapa? Tanya ibu. Aku masih diam, tidak menjawab pertanyaan ibu. Berusaha menenangkan diri, menghapus air mataku. Ini masalah dengan teman lelaki di sekolah. Ibu kan sudah bilang. Aku menggeleng. Bukan Bu, bukan dengan Ardi. Lalu apa yang membuatmu bisa sekacau ini? Mata ibu melirik seisi kamar yang berantakan. Kimara, jujur, kamu kenapa? Siapa yang membuatmu sekacau ini? Ayah, jawabku singkat. Sontak rona wajah ibu berubah. Maksudmu? Tanya ibu menyelidik. Ayah, Bu, tadi ayah datang. Kamu serius? Aku mengangguk. Emosi ibu tiba-tiba melonjak naik. Ibu harus bikin perhitungan. Dia menyakitimu, dia memukulimu. Bilang pada ibu, dia apakan kamu? Aku menahan ibu yang hendak pergi. Tidak, Bu, ayah tidak memukuliku. Dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak menyakiti fisikku. Dia datang sebentar saja, lalu pergi lagi. Dia menyakiti hatiku, Bu. Di ujung kalimat itu aku menangis sejadi-jadinya lagi. Aku memeluk ibu yang sepertinya sedang menahan sedih hatinya juga. Aku menyesal bisa selemah ini. Tapi sungguh rasanya sakit sekali. Kami akhirnya saling memeluk agar air mata tak jatuh lagi, agar kami kuat seperti sebelum dia datang. Ibu menekankan kepadaku bahwa semua akan baik-baik saja. Jangan buang lagi air matamu untuk ayah yang tidak bertanggung jawab itu. Jemarinya menyeka bekas air mata yang mengalir. Kulihat wajahnya sedih sekali, tapi dia bertahan sekuatnya. Aku semakin paham kenapa selama ini ibu cukup keras padaku. Ibu mencintaimu, Kimara. Kalimat itu sontak membuatku meneteskan air mata lagi. Menyadari betapa berharganya aku di mata ibu. Andai dia ingin seperti ayah, dia bisa saja meninggalkan dan membiarkanku sendiri, atau bisa saja dia menitipkanku ke panti asuhan. Tapi dia tidak melakukannya. Dia mempertaruhkanku. Dia membuatku tetap merasakan kasih sayang sebesar yang dia bisa berikan. Hari-hari berlalu. Perlahan keadaan membaik lagi. Hubunganku dengan ayah kembali seperti semula. Asing. Tidak pernah bertemu lagi. Ibu tetap sibuk mengajar di sekolah, sementara sekolahku semakin banyak tugas karena menjelang naik kelas. Ardi juga sibuk dengan beberapa program belajar yang dia jalani. Meski sangat sibuk, setidaknya Ardi masih menyempatkan sedikit waktu untuk menemuiku. Meski kadang aku merasa hubungan kami mulai berjarak, tapi aku berusaha memahaminya. Toh, masa muda dia bukan hanya untukku, dia harus mencapai impiannya. Kalau kamu rindu aku, telepon saja. Kalau tak bisa bertemu dan sedang tak mau bicara, kamu bisa menulis surat atau puisi. Nanti pasti ku baca, ucapnya. Kamu kan sibuk, mana sempat baca tulisanku. Kalau gitu, terbitkan jadi buku biar orang lain yang baca tulisanmu. Enggak pede. Kimara, kalau semua orang di dunia ini tidak percaya diri dengan apa yang mereka ciptakan, kita akan tetap berada di zaman kegelapan. Kita tidak pernah menikmati karya seni, ilmu pengetahuan, dan hal-hal besar ciptaan manusia lainnya. Jangan mengecilkan dirimu sendiri hanya karena kamu belum pernah mendapatkan tepuk tangan dari orang lain. Ardi menepuk bahuku. Kamu memang bisa membuatku merasa berharga lagi. Bukan aku, Kimara, tapi dirimu sendiri. Kamu berharga dengan segala hal yang kamu punya. Kamu indah dengan segala kelebihan yang kamu miliki. Dan aku percaya kamu kuat untuk segala kekuranganmu. Terima kasih ya untuk semangatnya. Aku tersenyum lega sekali rasanya saat bisa mendapatkan dukungan dari orang yang kita sayang.
bebanku berkurang jauh lebih banyak. Setelah cukup lama sibuk dengan program belajarnya, Ardi mengajakku bertemu. Sore itu dia menjemputku ke rumah dan berpamitan kepada ibu. Kami menghabiskan sore dengan mengelilingi kota dan berhenti di ujung pinggir pantai, menghadap laut. Dia membawakanku sebuah es kelapa muda bercampur susu. Kami menghabiskan sore dengan obrolan-obrolan berulang yang sering kami lakukan. Tapi begitulah, rasanya selalu menyenangkan dilakukan dengan seseorang yang berarti di hidup kita. Ardi menyambungkan earphone ke ponselnya lalu memasangkan kabelnya ke telingaku dan sebelah lagi ke telinganya. Dia memutar lagu-lagu yang dia sukai. Nanti kita akan merindukan lagu-lagu ini saat mereka tak hits lagi, ucapnya. Manusia memang sering merindukan hal-hal yang sudah lama tertinggal dan tak bersama mereka lagi, balasku. Ardi hanya diam. Malam jatuh di kota ini, lampu-lampu menyala. Kami pun kemudian pulang dengan berboncengan motor lagi. Aku memeluk tubuh Ardi dari belakang, udara sejuk dan langit bertabur bintang. Ardi mengendarai motor dengan lambat, hingga aku bisa menikmati perjalanan malam itu dengan perasaan nyaman sekali. Peluk lebih erat, ucapnya terdengar di sela angin. Aku pun menuruti keinginannya, memeluk tubuhnya lebih erat lagi. Tanpa aku sadari, itu adalah malam terakhir aku bertemu dengan Ardi. Lelaki yang kusayangi sepenuh hatiku, seseorang yang kuharapkan tidak akan mematahkan hatiku, ternyata sedang memberi kenangan manis untuk meninggalkanku. Aku tidak tahu alasan mengapa dia tidak jujur padaku bahwa apa yang dia perjuangkan beberapa bulan belakangan ini adalah untuk mengejar beasiswa ke luar negeri. Aku mungkin akan belajar menerima kenyataan jika dia berkata jujur dan tidak menghilang tiba-tiba. Aku paling benci dengan keadaan ditinggalkan tanpa kata pamit. Aku tahu dia sudah pergi ke luar negeri dari teman-teman sekelasnya. Dia bahkan tidak bicara apapun padaku. Aku seperti tak penting baginya. Dia hilang saat aku sedang sayang-sayangnya. Dia pergi saat perasaan berbunga mekar di hati. Semua rasa bahagia itu dihancurkan tanpa aba-aba. Semua harapan itu seperti dijatuhkan sesukanya. Sejak saat itu, aku sadar bahwa orang yang aku kira paling menyayangi ternyata paling bisa menyakiti hatiku begitu dalam. Dia pergi tanpa pernah berkata pergi. Dia hilang seperti ditelan malam setelah mengantarku pulang. Dia tidak lebih dari lelaki pengecut yang pernah kubangga-banggakan. Dan aku sedih harus menyebut orang yang begitu kusayangi sebagai lelaki pengecut. Tapi sebutan apa yang pantas untuk seseorang yang meninggalkan saat aku sedang sayang-sayangnya?